Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Langit malam itu kan penuh misteri ya, dan mungkin pertanyaan paling gede yang sering muncul itu, kita ini sendirian nggak sih? Pertanyaan yang bikin penasaran banget ya, udah dari dulu. Betul. Dan ini bukan lagi cuma lamunan para filsuf atau ya penulis fiksi ilmiah. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam soal pertanyaan raksasa ini, kehidupan di luar bumi. Panduannya dari bab pengantar buku Aliens, yang nulis fisikawan keren Jim Al-Khalili. Jim Al-Khalili. Fisikawan sekaligus komunikator sains yang bagus banget itu ya. Ya, sumber kita spesifiknya bab yang judulnya Where is Everybody? Atau kalau diterjemahkan, di mana semua orang? Nah, misi kita kali ini nih, mau bongkar salah satu teka-teki paling bikin bingung di sains modern. Namanya paradoks Fermi. Paradoks Fermi selalu menarik buat dibahas. Kita juga bakal lihat gimana sih ilmuwan sekarang, ya berdasarkan pandangan Al-Khalili ini, mencoba cari jawaban buat pertanyaan itu. Udah siap? Mari kita mulai aja. Oke, siap. Oke, mari kita urai pelan-pelan ya. Semuanya ini berawal dari momen yang kayaknya biasa aja gitu. Sekitar tahun 1950-an. Coba Anda bayangin suasana santai pas makan siang di Los Alamos National Laboratory di Amerika. Tempat bersejarah itu ya. Iya, lagi ngobrol-ngobrol ringan soal piring terbang yang waktu itu lagi rame banget diberitain, tiba-tiba ada fisikawan jenius, peraih Nobel, Enrico Fermi. Dia nyeletuk pertanyaan simpel tapi dampaknya, wah, luar biasa. Di mana semua orang? Pertanyaan simpel, tapi dalam banget maknanya. Pertanyaan Fermi itu, ya meskipun diucapin santai, bener-bener nangkep inti masalah. Inti dari sebuah paradoks. Logikanya gini, Gimana tuh logikanya? planet kita, bumi ini, kayaknya sih bukan sesuatu yang spesial-spesial amat di skala kosmos. Kita kan sekarang tahu ada miliaran, mungkin triliunan planet cuma di galaksi kita aja, Bima Sakti. Banyak banget ya ternyata. Banyak banget. Dan banyak di antaranya itu kemungkinan ada di zona layak huni bintangnya. Kalau gitu secara statistik aja, kemungkinan munculnya kehidupan, bahkan kehidupan cerdas, di tempat lain itu harusnya ya cukup tinggi dong. Masuk akal sih. Kalau tempatnya banyak, potensinya juga banyak kan? Tepat. Logikanya nggak berhenti di situ. Kita lihat umur alam semesta ini kan tua banget, sekitar 13,8 miliar tahun. Nah, peradaban maju manapun, kalau memang ada, harusnya punya waktu yang lebih dari cukup buat ngembangin teknologi. Teknologi buat perjalanan antar bintang, atau paling nggak komunikasi antar bintang. Waktu yang sangat panjang memang. Iya kan, harusnya mereka udah bisa tuh menjelajah atau mungkin mereka udah ngolonisasi sebagian besar galaksi sekarang ini. Tapi faktanya apa? Sampai detik ini kita belum nemu satupun bukti. Bukti yang nggak bisa dibantah ya soal keberadaan mereka. Belum ada sama sekali. Nggak ada sinyal yang jelas, nggak ada artefak, nggak ada kunjungan alien yang terverifikasi. Nah, inilah intinya paradoks Fermi. Kontradiksi yang tajam antara harapan statistik yang tinggi, yang bilang kehidupan cerdas itu harusnya banyak, sama ketiadaan bukti nyata. Nol besar. Tapi bukannya Fermi sendiri waktu itu udah kepikiran jawaban awal gitu? Saya baca sekilas di pengantarnya Al-Khalili, Fermi awalnya mikir soal jarak. Jarak antar bintang kan emang jauh banget. Betul, itu salah satu pemikiran awal Fermi yang sering disebut. Dia mikirin kendala fisika paling dasar, kecepatan cahaya. Bahkan nih, kalaupun ada peradaban bisa jalan dekat kecepatan cahaya, itu aja masih fiksi ilmiah buat kita ya. Perjalanan antar bintang itu tetap makan waktu puluhan, ratusan, atau ribuan tahun. Lama banget ya. Iya, jadi argumennya mungkin mereka memang ada di luar sana, tapi jarak yang super ekstrim ini bikin kontak fisik atau bahkan perjalanan sekali jalan aja jadi nggak praktis. Susah banget lah kalau bukan nggak mungkin sama sekali. Oke, jadi kayak terisolasi gitu ya, di sudut kosmos masing-masing gara-gara jarak. Kedengarannya cukup logis sih sebagai penjelasan. Terus, kenapa masih disebut paradoks? Nah, itu dia pertanyaannya. Karena argumen jarak terlalu jauh, itu meskipun benar buat perjalanan fisik, belum nutup kemungkinan lain. Ini poin penting yang akhirnya mancing banyak riset. Kita mungkin nggak perlu nunggu mereka datang. Kita bisa aja mendeteksi keberadaan mereka dari jauh. Oh, nggak perlu ketemu langsung. Iya, mau perlu mereka injak kaki di bumi. Caranya, ya dengan nyari jejak teknologi mereka, terutama sinyal komunikasi. Nah, celah inilah yang bikin paradoks ini tetap relevan, tetap jadi misteri. Oke. Jadi bukan cuma soal mereka bisa datang atau enggak, tapi juga soal kita bisa dengar mereka dari jauh.
Dan disinilah bagian ironisnya muncul ya. Kita sendiri ternyata udah cukup berisik. Ironis banget. Tanpa niat khusus, kita manusia ini udah teriak-teriak ngasih tahu keberadaan kita ke kosmos. Udah lebih dari 100 tahun malah. Sejak radio ditemuin dan dipakai luas, terus TV, radar, komunikasi satelit, GPS, bahkan sinyal HP kita sekarang ini. Sinyal HP juga. Iya, semua itu mancarin gelombang elektromagnetik ke segala arah. Jalannya secepat cahaya. Al-Khalili juga nyorot fakta ini. Bumi ini secara efektif udah jadi kayak merkusuar elektromagnetik yang terus meluas. Wah, nggak kebayang. Nah, peradaban alien manapun yang punya teknologi deteksi yang cukup peka dan kebetulan ada di dalam gelembung siaran kita, yang sekarang udah sekitar 100 tahun cahaya luasnya, secara teori bisa nangkep sinyal-sinyal samar kita ini. Mereka bisa tahu, oh ada peradaban teknologi nih di planet ketiga dari bintang tipe G ini. Itu bikin agak merinding juga ya mikirnya. Jangan-jangan kita lagi diawasin tanpa sadar. Dan kesadaran ini yang akhirnya melahirkan SETI itu. Betul sekali. Kesadaran bahwa kita bisa dideteksi dan sebaliknya kita juga bisa dong mendeteksi sinyal serupa dari peradaban lain. Nah, ini jadi fondasi buat SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Pencarian kecerdasan luar bumi. Iya, upaya ini benar-benar dimulai serius itu awal 1960-an. Dipelopori sama astronom muda waktu itu namanya Frank Drake. Dia nggak cuma ngelakuin observasi radio pertama yang emang khusus buat nyari sinyal alien, namanya Project Ozma, tapi dia juga ngerumusin sesuatu yang terkenal banget. Persamaan Drake. Persamaan Drake. Itu yang katanya buat ngitung jumlah peradaban alien di galaksi kita kan? Sering dengar itu. Bukan ngitung pasti sih ya, lebih kayak kerangka berpikir, kerangka probabilitas. Persamaan Drake itu cara yang elegan buat mecah pertanyaan gede, berapa banyak sih peradaban yang bisa komunikasi di galaksi kita, jadi faktor-faktor yang lebih kecil. Yang paling nggak secara teori bisa diperkirakan. Faktor-faktornya apa aja tuh? Rumit nggak? Faktornya itu misalnya, rata-rata laju pembentukan bintang yang cocok di galaksi kita. Terus berapa persen bintang itu yang punya planet? Terus berapa rata-rata planet per bintang yang potensial buat kehidupan? Terus berapa persen dari planet itu yang beneran muncul kehidupan? Terus berapa persen lagi yang kehidupannya berevolusi jadi cerdas? Wah, banyak ya tahapannya. Belum selesai. Terus, berapa persen peradaban cerdas itu yang ngembangin teknologi yang bisa kita deteksi sinyalnya? Dan terakhir, yang paling susah ditebak, rata-rata berapa lama sih peradaban itu mancarin sinyal sebelum mungkin punah atau ganti teknologi? Oke, jadi ini bukan ngasih jawaban angka pasti, tapi lebih kayak petajaan buat mikirin masalahnya gitu ya. Tepat sekali. Nilai utamanya persamaan Drake itu bukan di angkanya, karena banyak faktornya masih nebak-nebak banget. Tapi buat ngasih tahu kita, apa aja sih yang perlu kita cari tahu buat jawab pertanyaannya Fermi. Persamaan ini mancing diskusi, ngarahin riset. Dan dari gagasan Drake inilah, SETI berkembang jadi bidang penelitian global. Meskipun ya seringnya dananya terbatas. Nah, Al-Khalili nyebut contoh proyek SETI yang penting kan, Project Phoenix itu. Iya, Project Phoenix dari SETI Institute. Itu salah satu yang paling signifikan. Proyeknya jalan hampir 10 tahun, dari 1995 sampai 2004. Lama juga ya. Apa yang mereka kerjain di Project Phoenix itu? Mereka pakai beberapa teleskop radio paling gede di dunia waktu itu. Kayak Arecibo di Puerto Rico, sebelum ambruk itu ya, sama Green Bank di Amerika. Mereka secara sistematis nyisir sekitar 800 bintang yang mirip matahari kita yang jaraknya relatif dekat, sekitar 200 tahun cahaya lah. Disisir gimana maksudnya? Ya didengarin gitu. Mereka cari sinyal radio yang frekuensinya sempit banget, narrowband. Jenis sinyal kayak gitu dianggap paling mungkin buatan teknologi, bukan dari fenomena alam biasa. Pokoknya upaya nyaring yang teliti dan luas banget pada masanya. Keren usahanya. Terus hasilnya gimana? Mengingat kita masih aja nanya, di mana semua orang? Kayaknya sih hasilnya bengong. Ya, seperti yang dicatat Al-Khalili, terus terang aja, nihil, kosong, sepi. Langit tetap aja diem di frekuensi yang mereka amati. Nggak ada sinyal halo dari ET yang ketangkep. Ya. Kesunyian yang terus berlanjut ini kadang disebut juga The Great Silence, malah makin bikin paradoks Fermi ini tambah misterius. Kalau peradaban teknologi itu emang umum, kok kita nggak dengar apa-apa ya? Oke, jadi dengerin aja kayaknya belum cukup. Atau mungkin kita belum dengerin di saluran yang pas, atau waktunya kurang lama. Terus habis SETI tradisional ini agak mentok, arah pencariannya geser kemana?
Pencariannya jadi lebih macam-macam. Kalau kita nggak bisa dengerin mereka, mungkin kita bisa lihat tanda-tanda keberadaan mereka, atau paling nggak tanda-tanda tempat di mana mereka bisa hidup. Nah, ini yang bikin bidang perburuan eksoplanet meledak. Eksoplanet, planet di luar tata surya kita itu ya? Betul, planet-planet yang ngorbit bintang selain matahari kita, berkat teleskop kayak Kepler, terus TESS, kita sekarang tahu kalau planet itu ternyata umum banget di galaksi. Ribuan udah dikonfirmasi, puluhan ribu lagi masih kandidat, nunggu dicek lagi. Dan fokusnya ke planet-planet yang ada di zona layak huni itu. Bener banget. Fokus utamanya memang ke planet-planet berbatu, ukurannya mirip-mirip bumi lah, yang orbitnya di dalam zona layak huni. Sering juga disebut Goldilocks Zone. Goldilocks, kayak cerita anak-anak itu? Iya, karena di zona itu suhunya pas. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi air kalau ada di permukaan planet itu bisa tetap cair bentuknya. Nah, air cair ini dianggap syarat paling penting buat kehidupan kayak yang kita kenal. Jadi, nemuin planet di zona ini langkah pertama yang krusial banget. Tapi nemuin planet di lokasi yang pas, kan belum tentu ada kehidupan di sana kan? Gimana cara tahu lebih lanjutnya? Nah, disinilah teknologi generasi berikutnya masuk. Al-Khalili nyorot potensi gedenya James Webb Space Telescope, JWST. Teleskop luar angkasa yang canggih banget ini punya kemampuan buat ngelakuin sesuatu yang dulu susah banget. Nganalisis atmosfer eksoplanet. Menganalisis atmosfer planet yang jauh banget. Gimana caranya? Caranya unik. Pas eksoplanet itu lewat di depan bintang induknya, dari sudut pandang kita ya, ini namanya transit, sebagian cahaya bintang itu bakal ngelewatin lapisan tipis atmosfer planet itu sebelum nyampe ke teleskop kita. Nah, dengan nganalisis spektrum cahaya ini, cahayanya dipecah jadi warna-warna gitu, ilmuwan bisa deteksi sidik jari kimia, gas-gas apa aja yang ada di atmosfer itu. Oh, gitu caranya. Terus yang dicari apa? Mencari biosignature itu ya? Contohnya apa sih? Tujuannya emang itu, deteksi biosignature, tanda-tanda kehidupan. Kombinasi gas yang susah dijelasin kalau cuma pakai proses geologi atau kimia biasa aja, yang non-biologis. Contoh klasik yang sering dibahas itu kalau kita bisa deteksi barengan oksigen, O2, sama metana, CH4, dalam jumlah yang lumayan banyak di atmosfer planet berbatu di zona layak huni. Kenapa oksigen sama metana? Di bumi kan oksigen banyak karena fotosintesis tumbuhan dan alga. Sementara metana itu banyak diproduksi sama mikroba. Nah, dua gas ini sebenarnya cenderung saling ngancurin secara kimia. Jadi kalau keduanya ada barengan dalam jumlah besar, itu nunjukin kayaknya ada sumber biologis yang terus-terusan ngasilin dua-duanya. Ini belum bukti mutlak ya, tapi bakal jadi petunjuk yang kuat banget dan bikin heboh pastinya. Wah, menarik banget. Jadi kita geser dari nyari sinyal radio ke nyari tanda kehidupan kimia di atmosfer planet lain. Tapi, ini kan bawa kita ke pertanyaan yang lebih dasar lagi ya, yang juga disinggung Al-Khalili. Iya, pertanyaan yang mungkin jadi inti dari semua ini. Bahkan nih, kalau kita nemu planet yang sempurna banget, ukurannya pas, di zona layak huni, ada air cair, punya atmosfer pelindung, itu masih belum jawab. Seberapa mungkin sih kehidupan bisa muncul gitu aja? Muncul secara spontan dari benda mati? Proses ini namanya abiogenesis. Abiogenesis, awal mula kehidupan ya? Betul, dan ini salah satu misteri terbesar dalam sains. Kita tahu kehidupan muncul di bumi paling nggak 3,5 miliar tahun lalu. Tapi kita belum tahu persis gimana caranya transisi dari kimia kompleks jadi biologi pertama itu terjadi. Al-Khalili pakai analogi lotre kosmik ya? Itu benar-benar bikin mikir sih. Analogi yang kuat banget. Keberadaan kita ini, Anda yang lagi dengerin ini, itu hasil dari rentetan peristiwa yang panjang banget dan kayaknya sih tipis banget kemungkinannya. Mulai dari tata surya kita terbentuk dalam pas, terus ada tumbukan yang bikin bulan, munculnya air, langkah-langkah kimia pertama menuju sel, terus miliaran tahun evolusi lewat berbagai kepunahan massal, dan adaptasi. Kayak menang undian yang hadiahnya luar biasa ya? Iya, kayak pemenang lotre besar yang mikir, gimana bisa ya angka ini keluar? Kalau satu aja mata rantai penting dalam sejarah panjang itu beda, misalnya asteroid yang bikin dinosaurus punah itu nyerempet aja, Anda dan saya nggak bakal ada di sini ngobrolin ini. Bener juga. Ini jadi pertanyaan filosofis sekaligus ilmiah. Apakah munculnya kehidupan itu kebetulan yang luar biasa langka? Semacam keajaiban kimia yang mungkin cuma terjadi sekali di alam semesta?
Atau justru kehidupan itu konsekuensi yang hampir pasti terjadi kalau kondisinya pas? Nah, jawaban pertanyaan ini ngaruh banget ke paradoks Fermi. Mungkin filter hebat yang bikin peradaban gak nyebar itu ya langkah abiogenesis itu sendiri. Susahnya minta ampun. Wow. Jadi, buat ngerti potensi kehidupan di luar sana, kita harus paham dulu asal-usul kita sendiri di sini. Dan ini ngejelasin kenapa Al-Khalili ngumpulin tim penulis yang macam-macam banget buat bukunya ya, bukan cuma astronom aja. Tepat sekali. Al-Khalili ngenalin para kontributor bukunya itu sebagai tim alien. Dan ini bukan cuma daftar nama. Ini pernyataan kalau pencarian ini sifatnya multidisiplin banget. Jawab di mana semua orang itu nggak bisa cuma dari satu sudut pandang. Harus keroyokan gitu ya? Harus. Perlu kosmolog kayak Martin Rees yang mikirin skala waktu kosmik, masa depan manusia, bahkan kemungkinan pasca manusia. Perlu ahli astrobiologi kayak Louis Darnell yang nanya praktis. Oke, kalau alien datang, ngapain? Nyari apa mereka? Perlu juga pandangan dari ilmu sosial budaya, kayak Dave Campbell, yang ngulas sejarah UFO dan gimana itu ngebentuk imajinasi kita, kadang malah bikin kabur sainsnya. Jadi nggak cuma fisika kimia aja, tapi juga biologi, ilmu saraf, bahkan psikologi masuk juga. Bener, cakupannya luas banget. Dan itu salah satu poin penting yang mau disampaikan Al-Khalili di pengantar ini. Contohnya Anil Seth, ahli neuroscience kognitif. Dia ngajak kita mikir, apa sih sebenarnya kecerdasan itu? Dia pakai contoh gurita di bumi. Gurita? Kenapa gurita? Gurita kan sistem sarafnya beda banget sama kita, kecerdasannya kayak tersebar gitu. Nah, itu bisa jadi model buat ngebayangin kecerdasan alien yang mungkin sama sekali nggak mirip kita. Terus ada Chris French, seorang psikolog, dia neliti aspek psikologis di balik laporan orang ketemu alien atau diculik alien. Kenapa sih fenomena ini awet banget di budaya kita? Terus ada ilmuwan kayak Chris McKay dari NASA, dia neliti batas-batas lingkungan ekstrim di bumi dari gurun paling kering sampai danau di bawah es Antartika buat ngerti apa sih artinya layak huni itu. Ada Nick Lane, ahli biokimia, yang gali hipotesis baru soal gimana metabolisme pertama muncul di dasar laut purba. Ada Ian Stewart, matematikawan sekaligus penulis fiksi ilmiah, yang analisis gimana alien di cerita fiksi sering jadi cerminan ketakutan dan harapan kita sendiri. Lengkap banget ya. Betapa kompleksnya pertanyaan ini. Bukan cuma nyari planet, tapi juga ngertiin apa itu kehidupan, apa itu kecerdasan. Gimana semua itu bisa muncul dan berkembang. Persis, kolaborasi lintas disiplin ini wajib hukumnya. Karena kita cuma punya satu contoh kehidupan, bumi. Kita perlu pakai semua alat pikir yang kita punya buat coba ngira-ngira dari contoh tunggal ini. Dan bidang ini geraknya cepet banget. Al-Khalili ngasih contoh penemuan yang terjadi pas bukunya mau terbit yang nunjukin betapa dinamisnya ini. Iya, dia nyebut pengumuman besar Agustus 2016, penemuan Proxima Centauri B. Ini planet seukuran bumi yang ditemuin ngorbit bintang paling dekat sama kita, Proxima Centauri, bintang katai merah yang jaraknya cuma 4,25 tahun cahaya. Dekat banget itu ya, dalam skala kosmik. Deket banget, yang bikin heboh planet ini ada pas di dalam zona layak huni bintangnya yang redup itu. Artinya, secara teori suhu permukaannya memungkinkan air cair ada. Wah, bintang tetangga punya planet potensial, pasti bikin heboh banget waktu itu. Heboh luar biasa. Tiba-tiba target paling jelas buat nyari kehidupan di luar bumi secara detil itu ada di halaman belakang kosmik kita. Tentu banyak tantangannya juga sih. Proxima Centauri itu bintang katai merah yang aktif, sering nyemburin lidah api atau flare kuat. Itu bisa ngikis atmosfer planet di dekitnya. Jadi, Proxima B ini beneran layak huni apa enggak? Masih jadi pertanyaan besar. Tapi nemuinnya aja udah pencapaian besar. Dan bahkan sampai muncul ide gila kayak ngirim wahana ke sana. Memang, Al-Khalili nyebut Project Starshot. Inisiatif yang didukung tokoh kayak mendiang Stephen Hawking sama investor Yuri Milner. Rencananya ambisius banget, ngembangin teknologi buat ngirim armada nanocraft. Wahana antariksa seukuran perangko gitu. Seukuran perangko. Serius? Iya, mau dikirim ke sistem Alpha Centauri, di mana Proxima Centauri ada di situ. Wahana ini bakal dilengkapin layar tipis, terus didorong pakai sinar laser super kuat dari bumi. Biar kecepatannya bisa nyampe 20% kecepatan cahaya. 20% kecepatan cahaya? Iya. Kalau bisa segitu, mereka bisa nyampe Proxima Centauri cuma dalam waktu sekitar 20 tahunan setelah diluncurin. Coba bayangin, mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita bisa dapat foto close-up pertama dari planet di sistem bintang lain. 20 tahun. Masih lama sih. Tapi kedengeran jauh lebih mungkin dibanding perjalanan ribuan tahun ya.
Siapa tahu apa yang bakal kita lihat nanti. Ini benar-benar nguatin poin penutupnya Al-Khalili ya? Bener banget. Poin penutupnya itu ya, pencarian kehidupan di luar bumi ini, meskipun sering digambarin di film atau buku cuma kayak nyari makhluk hijau kecil, tapi intinya ini tuh perjalanan penemuan soal diri kita sendiri. Ini dorongan ilmiah mendasar yang maksa kita buat berhadapan langsung sama pertanyaan-pertanyaan paling dalam soal keberadaan kita. Pertanyaan kayak, apa sih sebenarnya kehidupan itu? Apa cuma bisa kayak kita, basisnya karbon dan air? Tepat. Terus juga, apa munculnya kehidupan dan kecerdasan di bumi ini benar-benar kebetulan statistik yang luar biasa langka, bikin kita jadi unik banget di alam semesta ini. Atau jangan-jangan kehidupan itu fenomena biasa aja, semacam keharusan kosmik yang bakal muncul di mana aja kalau kondisinya pas. Dan kalau memang umum, di mana mereka semua? Nah, balik lagi ke situ kan. Terus, apa sih sebenarnya tempat kita di skema kosmik yang luasnya nggak kebayang ini? Yang ditekankan Al-Khalili, pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini sekarang udah geser, bukan lagi cuma wilayahnya filsuf, teolog, atau penulis fiksi ilmiah. Tapi udah jadi sains ya? Iya, berkat kemajuan pesat di astronomi, biologi, kimia, ilmu komputer, dan lain-lain, pertanyaan-pertanyaan ini sekarang jadi subjek riset ilmiah yang aktif, pakai data, pakai bukti empiris. Jadi, kalau kita rangkum dari pengantar Jim Al-Khalili ini ya, pertanyaan ikonik Fermi, di mana semua orang, itu masih jadi jantung dari semua usaha besar ini. Tapi pencariannya sendiri udah berkembang jauh. Nggak cuma dengerin sinyal radio ala SETI. Udah lebih luas ya. Ya, sekarang udah termasuk berburu planet baru tanpa henti, terus usaha canggih buat ngintip atmosfer planet-planet itu, nyari biosignatures, sama penyelidikan yang makin dalam soal misteri abiogenesis di bumi kita sendiri. Karena ngerti asal-usul kita, itu kunci buat ngerti potensi kehidupan di tempat lain. Dan yang nggak kalah penting, seperti yang ditunjukin Al-Khalili sama keragaman tim aliennya, itu semua usaha ini punya efek kayak cermin yang kuat. Pas kita ngarahin teleskop dan pikiran kita ke bintang-bintang jauh buat nyari mereka, kita jadi nggak bisa nggak kepaksa buat mikirin lagi soal kita di sini. Jadi bukan cuma soal nemuin sesuatu di luar sana, tapi juga soal ngerti diri sendiri lebih dalam ya. Betul, ini bukan cuma soal penemuan kosmik di masa depan, tapi juga soal pemahaman diri yang lebih baik di masa kini. Nah, ini bawa kita ke semacam pertanyaan refleksif nih buat Anda para pendengar kami. Dari semua lapisan misteri yang kita bahas hari ini, teka-teki asal-usul kehidupan itu sendiri, kemungkinan kita ini beneran unik dan sendirian, atau malah kita bagian dari komunitas kosmik yang belum ketahuan, sampai pertanyaan soal posisi kita di alam semesta. Aspek mana sih yang paling bikin Anda penasaran? Mana yang paling bikin Anda mikir, mungkin pas lihat langit malam nanti? Sesuatu buat Anda bawa pulang dan renungkan sendiri aja.